Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Sintras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya kita bisa menggerakkan orang lain. Ya, ini salah satu pertanyaan yang masuk di salah satu episode di Spotify ya. Ada yang komen tentang gimana cara menggerakkan orang lain. Waktu itu kayaknya saya pernah screenshot pertanyaannya, tapi saya pas udah nyari lagi nggak ketemu gitu. Tapi udah saya notes, pertanyaannya adalah tentang gimana cara menggerakkan orang lain ya. Jadi kalau kamu mau menggerakkan orang lain atau kamu seorang leader yang mau menggerakkan orang lain, kamu perlu mendengarkan episode ini sampai selesai ya. Nah, jadi saya dulu pernah punya pengalaman gitu ya. Dulu ketika SMA kan saya ABAS gitu ya, anak basket gitu. Dan saya adalah seorang kapten di sana, dan seringkali saya mau ngajak latihan mereka biar lebih rajin, biar lebih rutin gitu. Karena saya pengen banget kami bisa juara DBL waktu itu. DBL itu sebuah kompetisi basket di Indonesia untuk pelajar yang sangat-sangat besar kayak gitu. Akhirnya saya mulai ngajak teman-teman saya, yuk latihan kayak gitu. Tapi mereka kayak nggak semangat gitu, males gitu. Kadang ada yang suka lupa, kadang ada yang suka kelewat lah, atau malah justru lebih milih di rumah, malas gitu. Padahal saya udah bilang, ayo latihan gitu. Dan seiring berjalannya waktu, saya jadi baru sadar yang salah itu bukan mereka, tetapi saya sebagai leader untuk mengajak mereka bisa bergerak untuk lebih rajin latihan. Caranya salah gitu ya. Kenapa? Saya langsung masuk ke how-nya atau langsung mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Padahal kan orang tuh sebenarnya jarang banget atau nggak ada gitu ya yang suka disuruh-suruh gitu kan. Orang itu bergerak bukan karena how-nya, tapi karena why-nya. Ketika dia tahu apa why-nya, dia akan bergerak menuju ke tujuannya ya. Nah, maka dari itu kita harus lebih mengutamakan why-nya dulu sebelum how-nya. Nah, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau ngasih tahu dulu bahwa buat kamu yang ngerasa selama ini belum bisa mencapai tujuanmu karena hambatan dari dalam dirimu, kamu ngerasa nggak pede, kamu ngerasa insecure, kamu ngerasa nggak layak untuk sukses, sehingga bisa menghambat kamu untuk sukses, kamu perlu mempelajari satu yang namanya webinar Destroy Your Mental Block. Jadi di webinar itu kamu akan belajar gimana cara menghancurkan mental block dalam dirimu, hal-hal yang menghambat dirimu, karena pada dasarnya yang menghambat diri kita untuk sukses itu bukanlah hal-hal di luar diri kita, tetapi diri kita sendiri ya. Jadi kita harus bisa menghancurkan itu untuk bisa mencapai sukses. Nah, gimana caranya? Kamu bisa pelajari secara gratis di webinar Destroy Your Mental Block dari saya dan juga sahabat saya Daud Antonius dari Psikolog ID. Kau bisa daftar webinarnya ya hari Minggu tanggal 7 Juli ya dari jam 14 sampai jam 15 WIB. Kau bisa daftar secara gratis, silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Oke. Mari kita lanjutkan tentang bagaimana cara menggerakkan orang lain. Jadi konsep ini saya pelajari dari satu buah buku karyanya Simon Sinek, namanya Start with Why. Jadi ketika kita mau menggerakkan orang lain, ya kita harus mulai dulu dari why, mulai dulu dari kenapa. Kenapa kok kita harus melakukan tersebut. Jadi bukan dari how-nya. Jadi mulai dulu dari why-nya. Baru ketika orang sudah tahu apa why-nya, baru dia akan bergerak menuju tujuan yang dia inginkan. Nah, jadi akhirnya waktu itu saya ubah gitu ya. Sebelum saya masuk ke how, saya tekankan dulu why-nya. Saya bilang, kalian mau nggak jadi juara DBL? Ini adalah kesempatan kita. Terutama buat kita yang udah kelas 11 nih. Waktu itu kan saya kelas 11 gitu ya. Kelas 11, bahwa kita nih harus
ini kesempatan terakhir kita untuk bisa kita buktikan bahwa kita bisa jadi juara. Kita buat rekor baru untuk di sekolah kita bisa masuk ke final DBL dan bisa jadi juara. Nah, ketika saya udah sampaikan itu, mereka lebih berapi-api. Dan ketika udah berapi-api, saya minta mereka lebih rajin latihan, lebih rutin latihan. Ketika latihan lebih semangat, itu mereka jauh lebih keluar apinya dibandingkan saya hanya menyuruh-nyuruh saja tapi tidak menjelaskan apa why-nya, ya. Jadi waktu itu saya terapkan seperti itu dan ternyata works. Dan setelah waktu berlalu dari waktu tersebut, akhirnya saya nemuin tuh di bukunya Simon Sinek, Start with Why, dan ternyata yang selama ini saya lakukan itu kurang lebih benar. Kalau kita mau menggerakkan orang, harus mulai dulu dari why-nya, ya. Dan ini kamu bisa gunakan di berbagai macam aspek dalam hidupmu. Let's say misalnya di pekerjaan. Kamu juga kan di kerjaan pasti kamu bekerja sama dengan orang lain. Kamu sebagai leader misalnya dengan tim, atau misalnya kamu seorang staff, kamu kerja sama orang, itu pun juga kamu perlu bisa menggerakkan dia gitu kan. Kalau kamu mau minta tolong sesuatu. Nah, kamu juga perlu menerapkan ini. Jangan langsung minta how-nya. Kayak misalnya, tolong dong kamu kerjain ini gitu. Orang pasti nggak mau gitu. Tapi kalau kamu lakukannya, kamu kasih tahu alasannya dulu kayak, bro, saya kan lagi ada tugas ini nih, tapi di satu sisi sekarang lagi ada tugas ini. Mau nggak kita coba bagi tugas dulu, bro coba kerjain ini, nanti saya ngerjain ini. Nah pasti orang akan lebih mau untuk melakukannya karena dia tahu apa alasan dibalik itu, dibandingkan kita hanya sekedar langsung minta untuk dia bantu kita melakukan sesuatu. Ya, jadi jelaskan dulu apa why-nya, baru apa action selanjutnya. Nah itu cukup efektif saya gunakan sampai sekarang saya berkarir. Ketika saya ngomong dengan tim saya, ngomong dengan orang lain, saya jelaskan dulu apa why-nya, apa pentingnya, baru masuk ke how-nya. Oke, itu dia tadi ya, tentang bagaimana cara menggerakkan orang lain. Jadi kamu perlu sampaikan dulu apa why-nya, baru kamu masuk ke dalam instruksi yang ingin kamu sampaikan. Jadi why-nya dulu baru how-nya. Kasih dia alasan dulu baru kasih arahan selanjutnya ya. Karena saya jadi ingat juga di dalam buku Influence karya Robert Cialdini juga bilang bahwa ketika kita meminta sesuatu dan kita memberikan alasan, itu kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita tidak memberikan alasan. Jadi misalnya, jadi di situ ada penelitiannya gitu ya. Jadi ketika ada orang yang ngantri buat fotokopi, ketika satu orang itu cuma bilang, aku duluan dong yang fotokopi, itu pasti kebanyakan ditolak, kebanyakan disuruh antri. Tapi ketika ada satu orang yang disuruh fotokopi duluan, tapi dia menjelaskan alasannya kayak, aku mau fotokopi duluan dong, soalnya aku lagi buru-buru, bentar lagi ada tugas, harus ngumpulin 15 menit lagi. Itu lebih diterima dibandingkan tidak ada alasannya. Jadi make sure untuk menggerakkan orang lain, kamu harus punya alasan yang jelas agar dia mau untuk bergerak menuju instruksi ataupun arahan yang kamu inginkan. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.